Korbannya istri dan anak kandung saya. Saya memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kiranya Bapak Jokowi Dodo untuk membantu agar Kepolisian Republik Indonesia segera mengungkap pelaku pembunuh terhadap istri dan anak kandung saya. Untuk ditujukan kepada Presiden, tembusan kepada DPR RI, Komisi 3, kepada Kapolri, kepada Kompolnas, terus Menteri Kompulham, terus kepada Komnas HAM. Saya sekali lagi tidak mau berspekulasi, tetap kita percayakan. Memang dari awal sampai sekarang pun saya itu masih mempercayakan keputusan segala sesuatu hanya kepada penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Itu aja, percaya 100%. Tabir kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang akhirnya terungkap. Polisi kini sudah menetapkan tersangkanya. Dan tak disangka-sangka pelaku pembunuhannya adalah orang terdekat kedua korban, yaitu suami dan atau ayah korban. Penetapan Yosef sebagai tersangka ini cukup mengejutkan. Bagaimana tidak? Pasca kejadian, Yosef adalah sosok yang kerap bicara di media, mendesak agar kasus pembunuhan yang menghilangkan nyawa istri dan anaknya dapat segera terungkap. 2021 lalu, saudara, saat jenazah Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu, korban pembunuhan di Kampung Ciseti, Subang, Jawa Barat, dimakamkan, Yosef tampak begitu terpukul ditinggal orang tersayang. Yosef menangis sejadi-jadinya saat mengantarkan istri dan anaknya ke tempat peristirahatan terakhir di pemakaman umum Istuning, Subang. Siapa yang menyangka kalau tangisan ini hanya tangisan palsu dari seorang tersangka pembunuhan. Sejak istri dan anaknya meninggal, Yosef adalah sosok yang begitu memperlihatkan rasa kehilangannya dan meminta kasus pembunuhan istri dan anaknya dapat segera diungkap. Jauh sebelum penetapan tersangka, dalam beberapa kali pemeriksaan sebagai saksi, Yosef, suami dan ayah korban, meminta polisi untuk segera mengungkap kasus pembunuhan istri dan anaknya. Akting Yosef tak tanggung-tanggung, saudara. Yosef bahkan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta kepolisian segera mengungkap kasus pembunuhan istri dan anaknya pada 18 Agustus 2021. Alasan Yosef berkirim surat ke Presiden saat itu karena merasa kecewa, katanya. Setelah hampir 1 tahun, kasus pembunuhan istri dan anaknya belum juga terungkap. Namun saat itu, Yosef mengatakan masih percaya kepada kepolisian bisa mengungkapkan kasus yang menghilangkan nyawa istri Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Tapi ternyata di balik kesedihan dan air matanya, Yosef menyimpan fakta kelam. Yosef, suami dari Tuti Suhartini dan ayah dari Amalia Mustika, ternyata adalah tersangka pembunuhan Tuti dan Amalia. Polisi menetapkan Yosef menjadi tersangka setelah mendapat petunjuk kuat. Petunjuk semakin diperkuat dengan pengakuan M. Ramdhanu alias Danu, keponakan korban Tuti yang menyerahkan diri dan mengajukan diri sebagai justice collaborator. Ya, saudara, selain Yosef, suami dan atau ayah korban, polisi juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Ironi, semua tersangka ternyata adalah keluarga korban. Dan selain Yosef, suami Tuti dan ayah kandung Amalia, polisi juga menetapkan M. Ramdhanu alias Danu, keponakan Tuti Rahayu, sebagai tersangka. Nah, kemudian ada Mimin, istri kedua Yosef, serta kedua anak Mimin, Arigi Reksa Pratama dan Agil Aulia alias Abi. Dari 5 tersangka ini, saudara, 2 orang yang sudah ditahan, yaitu Yosef dan Danu. Sementara 3 orang lainnya, Mimin, Arigi, dan Abi, hanya wajib lapor. Polisi belum menahan 3 tersangka lain karena pertimbangan penyidik dan kelengkapan alat bukti.
Para tersangka ini sebenarnya sudah bolak-balik diperiksa oleh polisi, saudara. Khusus Yosep dan Mimin, istri keduanya, bahkan sudah belasan kali diperiksa oleh penyidik. Ya, adalah pengakuan Danu yang membuat kasus ini terbongkar setelah 2 tahun lamanya. Danu sudah mengakui keterlibatannya dalam kasus pembunuhan ibu dan anak sejak 2 pekan lalu. Namun saat itu polisi belum menetapkan Danu sebagai tersangka karena masih ragu. Sampai akhirnya pada Selasa 17 Oktober, Danu kembali datang ke Polda Jabar dan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut pihak keluarga korban, alasan Danu baru membeberkan pelaku pembunuhan ibu dan anak setelah 2 tahun bungkam karena ketakutan, merasa tertekan dan terancam. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, Danu berjanji akan berterus terang menceritakan semua kejadian ke polisi. Danu juga meminta maaf kepada keluarga korban. Pokoknya mah Danu mah mau terus terang, pokoknya mah apa yang Danu lihat dialami akan terus terang, pokoknya tanggung jawab Danu siap untuk dimasuk penjara gitu. Jadi ikhlas lah ya, keluarga juga mengikhlaskan dia. Ya dia nangis, ya saya juga ikut nangis. Dia nangis, dia sujud ke mamahnya, semuanya ke saya juga. Mohon maaf. Ya, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep Hidayah, suami dan ayah dari korban, menyangkal sebagai pelaku pembunuhan. Melalui kuasa hukum tersangka, Yosep menyebut saat kejadian, Yosep ataupun istri muda Yosep dan kedua anaknya tidak berada di TKP. Sementara terkait bercak darah di pakaian yang dikenakan Yosep, kuasa hukum menyebut bercak itu menempel ketika Yosep datang ke TKP di pagi hari pasca kejadian. Terduga tersangka itu klien kami ada 3 yang tidak mengenal Danu. Itu yang jadi disayangkan karena dari awal dari penyidikan bahwa Yosep, klien kami Yosep, Mimin, Arigi dan Abi itu tidak pernah melakukan tindak pidana, apalagi mengetahui. Sementara tersangka Mimin Mintarsih atau istri muda Yosep dan kedua anaknya membantah terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suwartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Mimin dan kedua anaknya mengaku sama sekali tidak mengenal Danu, keponakan korban Tuti yang secara tiba-tiba membuat pengakuan dan menyeret nama mereka sebagai pelaku pembunuhan ibu dan anak. Kayak kemarin padahal saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Kami di sini nggak ada kenal sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP digigit anjing. Itu aja. Tahu waktu itu. Cuman waktu itu. Ya, meski ada tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, soal motif masih jadi tanda tanya, saudara. Polisi mengatakan masih terus mendalami motif yang membuat Yosep CS tega membunuh Tuti dan Amel. Sementara itu, menurut pengacara tersangka Danu, motifnya mengarah soal harta dan kekuasaan. Dan untuk memastikan peristiwa sebenarnya yang terjadi pada 2021 lalu, polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di rumah TKP di Jalan Cagak, Subang, Kamis 19 Oktober. Dengan membawa tersangka Muhammad Ramdanu, saudara, yang ada di layar kaca Anda, alias Danu, ke lokasi, prarekonstruksi dilakukan untuk melihat kembali ulang peristiwa pembunuhan terhadap Tuti dan Amel dan bagaimana peran tersangka Danu dalam kasus ini. Dari lokasi, polisi juga mengamankan barang bukti berupa ember yang dipakai untuk menyiram bekas ceceran darah para korban. Dan pada 21 Oktober, gambar yang ada di plasma ini, polisi kembali melanjutkan olah TKP untuk mencari bukti-bukti baru. Kita ada sedikit gambaran lah tentang peristiwanya, bagaimana dia membantu, kemudian juga peran daripada yang lain. Di TKP? Dari TKP embernya digunakan untuk menyiram cat darah. Kebetulan embernya belum melakukan penyitaan dan tadi kita temukan dan memang diakui oleh MR. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang membuat warga Subang, Jawa Barat membuat mereka geger, saudara, pada 18 Agustus 2021. Dan saat itu, kedua jenazah Tuti dan Amel ditemukan bersimbah darah pertama kali oleh suami sekaligus bapak korban, yaitu Yosep, di dalam bagasi mobil Alphard yang terparkir di garasi rumah. Polisi sempat mengalami kesulitan mengungkap kasus ini karena tidak memiliki 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka.
Untuk membuat terang kasus ini, polisi telah melakukan olah TKP sebanyak 5 kali. 2 kali otopsi, memeriksa 121 saksi dan 261 alat bukti. Saking rumitnya, polisi bahkan menggunakan metode tes kejujuran untuk memeriksa para saksi. Dan akhirnya, misteri kasus ini terkuak setelah 2 tahun lamanya.